selama ini, di akhir zaman ini, ajaran yang disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada orang-orang percaya adalah ajaran-ajaran yang membuat zona nyaman bagi orang-orang percaya, agar orang-orang percaya hidup senang. Di mana ajaran yang berkembang, yang disampaikan hari-hari ini hanya berbicara tentang mujizat, hanya berbicara tentang berkat. Orang yang ikut Tuhan hidup diberkati, hidup dengan penuh mujizat. Dan ketika masa kesusahan akan tiba, ketika masa antikris tiba di dunia ini, orang percaya, orang pilihan sudah disingkirkan. Ayatnya di mana? Saudara harus mampu menunjukkan fakta ayatnya. Jangan berdiri berpijak pada dasar alegoris. Saudara harus mampu tunjukkan ayatnya. Nah, di dalam ayat ini saya mau katakan, ajaran saudara itu bisa terjadi kalau saudara bisa merubah fakta daripada kitab Injil Matius 24 mulai ayat 29 sampai ayat ke-31. Dan juga di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya mulai dari ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-17. Kalau saudara sanggup rubah fakta ayat itu, baru terjadi seperti apa yang saudara ajarkan. Terjadi penyingkiran gereja, baru masuk pada masa antikris, baru Tuhan Yesus datang. Tetapi kalau saudara tidak mampu mengubah fakta ayat ini, urutannya yang benar di sini, segera sesudah siksaan pada masa itu, artinya masa kesusahan besar itu, masa penganiayaan besar itu sudah berakhir. Karena di situ bahasanya segera sesudah siksaan pada masa itu. Dalam ayat yang ke-29 Injil Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Kemudian ayat yang ke-30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Kemudian ayat ke-31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ini urutan yang benar dari peristiwa akhir zaman yang akan terjadi. Ini yang tertulis di dalam Alkitab. Sesudah, berarti setelah masa antikris berakhir. Kemudian Yesus datang pada kali yang kedua. Setelah Yesus datang pada kali yang kedua di atas awan-awan, di dalam Tesalonika dikatakan harus terjadi dulu kebangkitan pertama orang-orang mati di dalam Kristus. Setelah mereka bangkit, baru kita yang masih hidup sampai Tuhan datang diubahkan dalam sekejap mata, kemudian diangkat menyongsong Yesus di awan-awan. Saya akan buktikan kalau benar ajaran yang diajarkan kepada gereja di hari-hari ini, bahwa harus terjadi dulu penyingkiran orang-orang percaya, baru itu masa siksaan 3,5 tahun itu terjadi. Setelah itu Yesus datang. Kita lihat ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-22. Perhatikan baik. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, konteksnya orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kemudian kita lompat pada ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Konteksnya sama, orang-orang pilihan, bukan hanya orang yang sekedar terpanggil, tetapi di sini konteksnya adalah orang-orang yang terpanggil kemudian yang terpilih. Kalau ajaran saudara benar bahwa akan terjadi penyingkiran gereja sebelum masa antikris terjadi di dunia ini, artinya orang-orang pilihan sudah disingkirkan. Sedangkan orang-orang percaya yang tertinggal bukanlah tergolong orang-orang pilihan. Tetapi di sini konteksnya adalah orang-orang pilihan. Nah, pertanyaannya di sini dari ayat ini yang harus saudara pelajari, mengapa
Yesus mengatakan dasar alasan mempersingkat waktu di masa 3,5 tahun itu karena orang-orang pilihan. Logikanya saudara begini, orang pilihan kan sudah disingkirkan. Di sini misalnya bumi, kemudian orang percaya sudah disingkirkan ke suatu tempat aman, terlindungi daripada masa 3,5 tahun yang terjadi di dunia ini. Orang percaya sudah disingkirkan. Artinya masa penganiayaan di sini tidak ada hubungan dengan orang yang disingkirkan ini. Kenapa orang yang disingkirkan ini menjadi patokan Allah mempersingkat waktu yang ada di sini? Sedangkan orang percaya sudah disingkirkan. Dan masa 3,5 tahun tidak dialami oleh orang-orang percaya yang sudah disingkirkan. Yang mau 30 tahun, mau 50 tahun orang di sini tidak ada hubungannya sudah, karena orang percaya sudah disingkirkan. Orang percaya di sini sudah terpelihara aman, sudah dilindungi oleh Tuhan sendiri. Mau di sini mereka dianiaya 3,5 tahun, mereka mau dianiaya 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, tidak ada hubungannya lagi dengan orang-orang di sini. Karena orang-orang percaya di sini tidak mengalami masa penganiayaan itu. Dan kemudian orang-orang percaya yang tertinggal tidak akan ada yang hidup sampai Tuhan datang pada masa itu. Karena orang-orang percaya yang tertinggal otomatis akan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, orang percaya yang tidak siap. Dia karena tertinggal, dia tidak siap untuk mengalami penderitaan itu. Mereka bergabung dengan antikris, menjadi pengikut antikris. Tetapi ada orang-orang percaya satu bagian lagi yang tidak siap untuk bergabung dengan pengikut-pengikut antikris. Mereka mati syahid semuanya. Nah pertanyaannya, ketika Yesus datang, siapa orang yang masih hidup? Siapa orang-orang percaya yang masih hidup di situ? Kalau saudara katakan, yang ini orang-orang percaya yang disingkirkan. Nah kalau kita melihat, orang percaya yang disingkirkan ini, konteksnya ketika mereka disingkirkan, itu diubahkan dalam sekejap mata, langsung masuk pada tubuh kemuliaan. Nah manusia yang sudah hidup di dalam tubuh kemuliaan, tempatnya di Firdaus, bukan di bumi ini lagi. Jadi siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Nah oleh sebab itu saudara harus kaji kembali ajaran itu. Jangan sampai banyak orang-orang percaya yang mengalami kekecewaan ketika masa penganiayaan besar terjadi. Dan kita lihat hari-hari ini, penyesatan mendahului hari kedatangan Tuhan. Harus ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama penyesatan, kemudian yang kedua kemurtatan, dan yang ketiga harus muncul manusia durhaka, yaitu antikris. Dan yang bagian yang pertama sudah terjadi. Sudah mulai muncul ajaran-ajaran sesat. Ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang terjadi di hari-hari ini. Dan kita tinggal masuk pada bagian yang kedua, yaitu terjadi kemurtatan global. Kemurtatan orang-orang percaya secara global. Kenapa terjadi kemurtatan? Karena ada begitu banyak orang-orang percaya, mereka tidak siap menghadapi masa penganiayaan besar itu. Karena mereka diajarkan bahwa sebelum masa penganiayaan besar itu terjadi, orang-orang percaya sudah disingkirkan. Kita kembali kepada pembahasan ayat yang ke-22 tadi. Kenapa Allah mempersingkat waktunya? Alasan di sini, alasannya di sini, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kenapa alasannya? Karena orang-orang pilihan Allah mempersingkat waktu yang ada di sini. Sedangkan orang-orang pilihan dalam ajaran itu sudah disingkirkan. Toh mereka tidak mengalami penganiayaan, mereka tidak mengalami masa kesusahan besar. Yesus Allah memelihara mereka. Tetapi kenapa? Karena alasan orang-orang pilihan ini, waktu di sini harus dipersingkat. Alasannya karena orang-orang percaya ada di situ, hidup di masa kesusahan besar itu. Makanya karena orang-orang percaya mengalami masa kesusahan besar itu, waktu itu dipersingkat. Kemudian kita lihat ayat yang ke-24.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan baik. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya kembalikan kepada pemahaman pengertian logika kita seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini bumi, di sini manusia antikris hidup, di sini kerajaan 3,5 tahun dibangun. Orang percaya sudah disingkirkan. Kenapa penyesatan yang terjadi di sini bisa mempengaruhi orang-orang di sini, sampai orang-orang yang ada di sini dikatakan oleh firman Allah, sekiranya mereka juga bisa disesatkan. Apa hubungannya? Toh mereka sudah disingkirkan, mereka tidak hidup di sini. Tetapi kenapa penyesatan terjadi di sini? Kok bisa-bisa orang yang sudah di sini bisa ikut tersesat lagi ke sini? Alasannya kenapa orang-orang percaya juga hampir-hampir ikut tersesat, karena mereka hidup di situ. Di masa penyesatan itu, di masa 3,5 tahun itu, di masa nabi-nabi palsu, anti Mesias-Mesias palsu bekerja di dunia ini. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat itu. Sehingga karena mereka menyaksikan sendiri mujizat-mujizat itu, kemudian karena mereka sudah kecewa dengan ajaran yang mereka terima hari-hari ini, bahwa sebelum antikris berkuasa orang percaya sudah disingkirkan. Puji Tuhan kalau hal itu terjadi. Tapi kalau sampai hal itu tidak terjadi, itu akan menyebabkan kekecewaan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga ketika mereka kecewa dan kemudian melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini, oleh Mesias-Mesias palsu ini, kalau mereka lebih percaya kepada itu karena mereka melihat dan mereka kecewa dengan ajaran yang mereka terima karena tidak terjadi, maka setiap hamba-hamba Tuhan, para pengajar-pengajar, saudara harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan akan keselamatan jiwa-jiwa itu. Saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan karena saya terlalu pintar atau lebih pintar daripada para pengajar. Tidak. Saya hanya mau membukakan rahasia firman Tuhan sesuai dengan apa yang Roh Kudus bukakan kepada saya, untuk mengingatkan umat-umat Tuhan, untuk mengembalikan umat-umat Tuhan kepada firman Allah yang benar. Sekali lagi saya katakan, apa yang saudara ajarkan itu bisa terjadi kalau saudara mampu mengubah fakta daripada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius 24 dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Kalau saudara mampu rubah fakta ini, fakta ayat 31 saudara pindahkan ke fakta ayat 29. Fakta ayat 29 saudara sorong pada fakta ayat 30. Fakta ayat 30 saudara pindahkan ke 31, ke fakta ayat 31. Baru bisa terjadi seperti apa yang saudara ajarkan, bahwa terjadi terlebih dahulu pengangkatan, penyingkiran. Setelah itu masuk pada masa kesusahan besar, baru Yesus datang. Tetapi kalau saudara tidak mampu mengubah fakta ini, segeralah saudara mengkaji kembali ajaran-ajaran saudara, agar jangan banyak orang-orang percaya di akhir-akhir zaman tidak siap menghadapi masa penganiayaan. Karena di dalam kitab 1 Korintus tadi, pekerjaan setiap orang satu saat kelak akan diuji oleh api. Dan Yesus sendiri berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini fakta. Dan saya mau katakan ini bukan kutuk, jadi jangan saudara tengking dalam nama Yesus. Ini ayat firman Tuhan, ini perkataan Yesus. Kadangkala ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, mendengarkan firman Allah yang sedikit berbicara tentang penganiayaan, langsung berkata, oh kita tolak itu dalam nama Yesus, itu kutuk, itu berita negatif. Padahal tertulis dalam firman Tuhan. Hati-hati saudara. Buka mata rohani saudara. Belajarlah firman Tuhan dengan benar. Jangan sembarang tengking-tengking.
Sampai Tuhan datang, saudara tangking-tangking, ayat ini akan tetap seperti itu. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata demikian. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Perhatikan di sini konteksnya orang-orang kudus, iman orang-orang kudus. Kalau orang-orang kudus sudah disingkirkan, siapa lagi orang kudus yang akan ditawan, dibunuh? Seperti yang tertulis dalam ayat ini, dalam Wahyu 13 ayat yang ke-10 ini. Coba perhatikan, saudara renungkan baik-baik. Kalau orang-orang pilihan Allah, orang-orang kudus sudah disingkirkan sebelum masa 3,5 tahun itu, orang-orang kudus mana lagi? Kalau saudara berkata, oh itu orang-orang kudus yang tertinggal, saudara, Tuhan kita bukan Allah yang pilih kasih. Jangan saudara menilai dengan ukuran saudara. Tidak ada orang percaya yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada gereja Tuhan yang sempurna kalau bukan Tuhan yang menyempurnakan. Dengan usaha kita sendiri, kita tidak bisa sempurna. Orang-orang percaya tidak bisa sempurna. Hamba-hamba Tuhan tidak bisa sempurna. Gereja Tuhan tidak bisa sempurna dengan usaha kita sendiri. Kalau kita bisa sempurna, itu Tuhan yang menyempurnakan kita. Jadi kalau tidak ada orang percaya yang sempurna, apa saudara bisa berkata, oh kamu, selama ini terjadi diskriminasi di dalam gereja Tuhan. Oh, orang-orang percaya yang sempurna, orang-orang percaya pilihan, orang-orang percaya terlalu membanggakan diri, sehingga yang lain, orang-orang percaya yang lain dipojokkan. Karakter rohani mereka saudara bunuh. Di mana kasih itu? Dengan perkataan saudara-saudara telah membunuh karakter rohani orang-orang percaya yang lain yang masih lemah imannya. Apakah ketika saudara berkata, oh, orang-orang percaya yang sempurna, gereja Tuhan yang sempurna akan disingkirkan, saudara tidak sedang membunuh karakter rohani orang-orang percaya yang lemah imannya ini. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada orang-orang percaya yang sempurna. Tidak ada hamba-hamba Tuhan yang sempurna. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menyempurnakan kita. Kita tidak bisa sempurna dengan ukuran kita sendiri. Sekali lagi saya mau katakan, konteks firman Tuhan ukurannya adalah perkataan firman Allah, bukan ukuran manusia yang dipakai. Di sini dalam ayat ini, dalam Wahyu 13 ini, ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara tahu, yang mana orang kudus yang akan ditentukan mati syahid dengan tidak? Apakah saudara langsung bisa memberikan kepastian bahwa orang-orang yang akan ditawan, yang akan dibunuh oleh pedang adalah orang-orang percaya yang tertinggal? Ayatnya itu di mana? Oleh sebab itu saudara-saudara, pada hari-hari ini kita harus kembali, sebelum waktunya terlambat, kita harus kembali mengkaji kembali ajaran-ajaran firman Tuhan yang kita terima. Apakah benar ajaran firman Tuhan itu seperti fakta-fakta ayat yang tertulis dalam firman Allah, atau ternyata itu hanyalah ajaran hasil daripada multitafsir? Sekali lagi saya katakan, bersyukur kalau seandainya ajaran multitafsir itu benar-benar terjadi. Tapi pertanyaannya, kalau tidak, saudara mau jawab apa? Jadi sekali lagi saya katakan, kalau saudara mampu mengubah fakta ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Urutannya di situ saudara bisa pindahkan. Baru hal itu akan terjadi seperti apa yang saudara ajarkan. Dan kemudian saudara harus perhatikan baik-baik. Alasan mengapa Allah mempersingkat waktu di masa 3,5 tahun penganiayaan itu.
adalah oleh karena orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa karena orang-orang pilihan Tuhan? Karena orang-orang pilihan Tuhan hidup pada masa 3,5 tahun itu. Kenapa orang-orang pilihan juga akan tersesat? Karena orang-orang pilihan Allah hidup pada masa 3,5 tahun itu. Jadi semua orang percaya, baik yang setia maupun yang tidak setia, kita semua akan masuk pada masa kesusahan besar itu. Tidak ada yang akan disingkirkan. Pengangkatan akan terjadi sesudah masa penganiayaan besar itu berakhir. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya kemurtadan global, orang-orang percaya yang akan terjadi atas seluruh dunia, mari setiap orang-orang percaya dimanapun saudara berada, saya mengajak saudara untuk kembali mengkaji kembali ajaran-ajaran firman Tuhan. Kembali saudara mempelajari firman Tuhan dengan benar, agar saudara mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri masuk pada masa 3,5 tahun. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mengikuti, kalau saudara mempercaya apa yang saya ajarkan pada saat ini, apa yang saya sampaikan saat ini, saudara tidak akan tersesat. Kenapa saya katakan saudara tidak akan tersesat? Kita sudah mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk pada masa 3,5 tahun. Artinya kita betul-betul sudah mempersiapkan diri kita. Kita sudah berjaga-jaga, kita sudah berdoa, mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk pada masa 3,5 tahun. Tetapi kalau seandainya ada terjadi penyingkiran, otomatis kita yang sudah bersiap ini pun akan tersingkir. Yang seharusnya tadi masuk pada masa 3,5 tahun penganiayaan, karena kita juga bersedia menyambut kedatangan Tuhan, maka ketika penyingkiran itu terjadi, kita juga akan ikut tersingkir. Tetapi kalau penyingkiran itu tidak terjadi, artinya orang-orang yang berangan-angan tersingkir ini yang akan ikut kita masuk pada masa 3,5 tahun itu. Jadi saudara, harus saudara kaji kembali ajaran-ajaran firman Tuhan yang saudara terima hari-hari ini. Firman Allah mengatakan jangan menambah dan jangan mengurangi, agar kita tidak menjadi seperti Hawa yang menambah firman Allah sehingga terjadi perubahan. Sudah cukup banyak firman Allah yang diselewengkan. Sudah cukup banyak ajaran-ajaran firman Allah yang paradoks di hari-hari ini dengan fakta-fakta daripada kebenaran firman Tuhan. Sebelum masa 3,5 tahun ini terjadi, masih ada waktu bagi kita untuk kita mempersiapkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, agar orang-orang percaya mempunyai mental yang sudah siap sedia untuk menghadapi masa 3,5 tahun penganiayaan itu. Bagi saudara-saudara, bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh taat dan setia melakukan firman Allah, saudara jangan takut masuk pada masa 3,5 tahun itu. Karena ketika orang-orang percaya yang sungguh-sungguh taat melakukan firman Allah, menantikan Yesus yang sungguh-sungguh berjaga dan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, ketika saudara masuk pada masa penganiayaan itu, ada janji perlindungan daripada Tuhan, bahwa Allah sendiri yang akan melindungi saudara. Mulai dari saudara masuk pada masa 3,5 tahun itu sampai berakhir pada masa 3,5 tahun itu, ada janji perlindungan Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kita bisa melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini firman Allah yang disampaikan kepada ketujuh jemaat di Asia kecil. Dan firman ini hanya dikhususkan kepada jemaat Philadelphia. Arti kata Philadelphia adalah kasih persaudaraan. Artinya orang percaya yang betul-betul hidup di dalam kasih, itulah yang akan mengalami perlindungan Allah di masa 3,5 tahun itu. Jadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih, yang hidup melakukan firman Allah di dalam kehidupannya, merekalah yang akan memperoleh
janji perlindungan itu di masa 3,5 tahun itu. Tetapi bagi orang-orang percaya yang kehilangan kasih, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Intinya, setiap orang percaya yang hidup di dalam kasih Allah, yang tetap menjaga kasih persaudaraan, mereka lah yang akan mendapatkan janji perlindungan itu di masa 3,5 tahun itu. Sehingga orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih Allah, yang hidup taat, setia melakukan firman Allah, yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, mereka tidak akan mengalami kemurtatan iman di masa 3,5 tahun itu. Sebab itu, saudara-saudara, kembalilah kepada setiap ajaran firman Tuhan yang benar-benar Alkitabiah, yang dasar fakta-fakta ayatnya benar-benar ada tertulis di dalam Alkitab. Jangan memegang sebuah ajaran lebih kuat daripada setiap ajaran firman Allah yang fakta-fakta ayatnya ada tertulis dalam Alkitab. Kalau saudara mau mencari ayat firman Allah yang mengatakan orang percaya disingkirkan sebelum masa 3,5 tahun itu, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak dapat menemukan ayat itu. Karena itu adalah ajaran yang dibangun di atas dasar ajaran multitafsir. Jadi bagian yang kedua, sebelum kedatangan Tuhan pada kali kedua, akan terjadi kemurtatan global. Orang-orang percaya di seluruh dunia. Kenapa terjadi kemurtatan global? Orang-orang percaya di seluruh dunia. Karena banyak dari orang-orang percaya, mereka tidak siap. Mental mereka tidak siap untuk masuk menghadapi masa kesusahan besar, masa penganiayaan besar yang terjadi pada masa 3,5 tahun itu. Karena di dalam Injil Matius pasal ke-24 ayatnya yang ke-21, firman Allah berkata demikian, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini adalah satu masa siksaan yang luar biasa dalam waktu 3,5 tahun. Tetapi bagi orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih persaudaraan, yang tidak kehilangan kasih di dalam kehidupan mereka, yang tekun menantikan Tuhan, yang tekun melakukan firman Allah, yang tetap setia hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara akan dilindungi pada masa 3,5 tahun itu. Bagaimana caranya Tuhan melindungi? Itu biarlah cara Tuhan. Saya tidak dapat menyampaikannya bagaimana caranya saudara mendapatkan perlindungan pada masa itu. Intinya hanya firman Allah mengatakan, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga. Setelah terjadi penyesatan, kemudian terjadi kemurtatan global, maka yang ketiga yang akan terjadi yaitu dikatakan firman Allah, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa.